Hai, perkenalkan saya Adinda Putri Salsabila dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menyampaikan resum PKKMB Universitas Lampung tahun 2022. PKKMB hari ke-1 tingkat universitas. Materi 1, peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Undang-Undang ITE. Definisi dalam UU ITE adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas. UU ITE juga memuat pasal-pasal mengenai perbuatan yang dilarang dan ketentuan pidana. Perbuatan terlarang termuat pada pasal 27-37, sedangkan ketentuan pidana termuat pada pasal 45-52. Manfaat Undang-Undang ITE: 1. Menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. 2. Mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. 3. Sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan yang berbasis pada teknologi informasi. 4. Melindungi masyarakat pengguna jasa dan memanfaatkan teknologi informasi. Contoh pelanggaran hukum di dunia maya. Yang pertama, pelanggaran isi situs web yang berisi pornografi dan pelanggaran hak cipta. 2. Penipuan online, pencemaran nama baik. 4. Penipuan kartu kredit. 5. Illegal access. Dan 6. Judi online. Materi 2, pengembangan mahasiswa sebagai intelektual anti kekerasan dan anti perundungan. Apa sih itu bullying? Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan baik fisik maupun non-fisik yang melukai diri kita dan kita merasa tidak nyaman karena hal itu. Di mana saja praktek bullying terjadi dan apa saja jenis-jenis bullying? Bullying terjadi di keluarga, lingkungan masyarakat, pendidikan, dan sekolah. Jenis bullying yaitu ada bullying fisik, verbal, seksual, antar saudara, bullying dunia maya, atau media sosial. Apa saja sih tanggung jawab generasi muda? Tanggung jawab generasi muda yaitu mempertahankan kesatuan bangsa, mengembangkan kepribadian bermoral, meningkatkan partisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial. 4. Kembangkan nilai-nilai budaya yang luhur. Materi 3, pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif mahasiswa. Tujuannya membangun bangsa yang tangguh di mana rakyatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Kiat-kiat menjaga toleransi amat beragama. 1. Saling mengunjungi di masyarakat. 2. Saling berkunjung bagi para pemuka agama. 3. Bertukar hal positif. 4. Mengunjungi tempat-tempat nasional dan tempat ibadah. 5. Menghargai perbedaan agama yang ada. Hari kedua PKKMB tingkat universitas. Yang pertama, kita dikenalkan dengan pimpinan Universitas Lampung. Materi yang pertama yaitu tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ada 6 indikator profil pelajar Pancasila yaitu 1. Bernalar kritis kemampuan kognitif. 2. Kemandirian independen mencari. 3. Kreatif inovasi cinta seni budaya. Gotong royong soft skill utama tim. Kebinekaan global, cinta keberagaman budaya dan ras di negara dan dunia. Berakhlak mulia, moralitas spiritual dan etika. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Materi 2, kesadaran lingkungan hidup, manajemen resiko, dan kampus sehat. Ada beberapa contoh manajemen terhadap resiko yaitu menaati kebijakan lingkungan, corporate social responsibility, dan ada permasalahan hidup di Indonesia dan dunia yaitu tentang lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Kehidupan kampus. Ada 4 tipe mahasiswa di perkuliahan. Yang pertama study oriental, 2 organization oriental, 3 study dan organization oriental, 4 hanya suka bermain. Mahasiswa adalah sosok yang akan meluruskan langkah sukses di masa depan serta menjadi penerus cita-cita. Materi 4, perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi. Ada
tantangan di dunia pendidikan selama pandemi COVID-19 terutama di perguruan tinggi. Yang pertama, pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 yang tidak mudah dan dilakukan secara berkelanjutan. 2. Proses pembelajaran yang bertransformasi ke ruang virtual. 3. Pengembangan kreativitas dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses belajar mengajar. Pengenalan UKM tingkat universitas. Ada beberapa UKM tingkat universitas. Hari ketiga PKKMB tingkat fakultas. Yang pertama, perkenalan dengan pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dekan FK Profesor Dr. Paduan Raja MPD, Ketua Jurusan PMIPA Profesor Dr. Undang Rosidin MPD, Sekretaris Jurusan PMIPA Dr. M. Setiarini MSI MPD, Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Dr. Sri Hastusi Nur MPD. Materi 1. Pembelajaran di perguruan tinggi di era 4.0 dan plagiarisme. Plagiarisme adalah mencuri, pencurian, mengambil hak orang lain. Perbedaan kuliah dan SMA yaitu yang pertama tentang waktu dan tempat. Materi 2. Sistem perkuliahan dan bimbingan akademik. Perkuliahan menggunakan sistem satuan kredit semester atau yang disebut dengan SKS. Sistem kredit adalah sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa. Kredit adalah satuan unit atau susunan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif. 3. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu tengah atau yang disebut semester. Materi 3 adalah fasilitas fakultas. Materi yang keempat, tugas pokok bagian kemahasiswaan dan alumni. 1. Pelaksanaan pelayanan bimbingan minat dan bakat penaran kemahasiswaan. 2. Pelaksanaan layanan administrasi kegiatan mahasiswaan. 3. Pelaksanaan layanan kesejahteraan mahasiswa. 4. Pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan atau LK. 5. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni. Hari keempat PKKMB tingkat fakultas. Yang pertama, kita dikenalkan dengan dosen, admin jurusan, ketua organisasi. Dosen yang ada di jurusan Pendidikan Matematika Ilmu Pengetahuan adalah Pendidikan Fisika sebanyak 15 dosen, Pendidikan Biologi sebanyak 13 dosen, Pendidikan Matematika sebanyak 15 dosen, Pendidikan Kimia sebanyak 14 dosen, dan Pendidikan Teknologi Informasi sebanyak 5 dosen. Perkenalan dosen Prodi Pendidikan Matematika. Selanjutnya, pengenalan sistem perkuliahan Prodi. Dan yang terakhir adalah pembagian pembimbing akademik. Mungkin hanya itu. Saya ucapkan terima kasih. Bye.